Di sini saya akan menjelaskan tentang satu konsep dasar ekonomi, yang kedua masalah pokok ekonomi, 3 permintaan dan penawaran, 4 keseimbangan pasar, 5 elastisitas permintaan dan penawaran. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk keinginan mereka. Kelangkaan, keadaan atau kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Masalah pokok ekonomi. Yang pertama yaitu masalah produksi. Proses produksi dapat mencipta atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia dapat terpenuhi jika barang atau jasa yang dibutuhkan tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, produsen harus mengetahui barang atau jasa apa saja yang dibutuhkan. Dengan melakukan kegiatan produksi yang tepat, akan mampu menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, masalah distribusi. Masalah distribusi menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Barang atau jasa yang diproduksi akan termanfaatkan jika sampai kepada yang membutuhkan. Masalah lain terkait masalah pokok ekonomi yang menangani masalah tersebut adalah masalah distribusi, yaitu menjawab masalah bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai kepada yang membutuhkan. Masalah konsumsi. Permasalahan konsumsi menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu barang atau jasa. Masalah yang muncul dalam kelompok konsumsi adalah memanfaatkan barang atau jasa dengan tepat. Jika tidak dapat termanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi sia-sia. Masalah dalam konsumsi harus mampu dijawab oleh pelaku produksi agar dapat menyediakan barang atau jasa yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada pihak pelaku konsumsi juga harus bisa meningkatkan pendapatan agar dapat menjangkau barang atau jasa yang disediakan oleh pihak produksi. Hukum permintaan merupakan kaidah yang menjelaskan hubungan negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Dalam konteks ekonomi, jika harga naik, maka secara otomatis jumlah barang atau jasa akan menurun. Sementara ini, bila harga turun, maka permintaan akan meningkat. Penawaran selalu berkaitan dengan jumlah barang dengan tingkat harga. Semakin tinggi harga, maka akan banyak jumlah barang yang meningkat maupun yang akan ditawarkan. Sebaliknya, jika menurunnya tingkat harga, akan semakin juga sedikit jumlah barang yang akan tersedia ditawarkan. Keseimbangan pasar, market equilibrium, merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Elastisitas permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila faktor lain tetap stabil, maka semakin tinggi harga suatu barang, semakin rendah permintaan akan barang tersebut. Konsumen akan cenderung menjauhi produk tersebut. Mereka akan cenderung mengalihkan konsumsi pada barang yang dianggap lebih penting, sehingga kurva permintaan berbentuk downward slope alias miring menurun. Dengan kurva permintaan yang seperti itu, maka bila sebuah produk diturunkan ke pasaran sesuai dengan jumlah permintaan namun dibarengi dengan kenaikan harga sedikit saja, maka kurva permintaan akan nampak datar atau semakin horizontal. Artinya, produk tersebut semakin elastis. Elastisitas penawaran. Seperti hukum permintaan, hukum penawaran menunjukkan kuantitas yang akan dijual dengan harga tertentu. Namun, tidak seperti hukum permintaan. Kurva penawaran ini berbentuk miring ke atas atau upward slope, yang berarti semakin tinggi harga maka semakin banyak pula jumlah penawaran akan suatu produk.
produsen akan menyuplai barang lebih banyak dengan harga tinggi karena meningkatkan kuantitas produk saat harga naik akan meningkatkan pendapatan mereka. Namun, elastisitas penawaran sama dengan elastisitas permintaan. Bila perubahan harga mempengaruhi jumlah penawaran, maka kurva penawaran ini akan nampak datar dan dianggap elastis. Di sisi lain, bila perubahan harga yang berdampak kecil pada kuantitas produk yang ditawarkan, maka kurva akan berbentuk lebih curam yang berarti tidak elastis.